Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berjuta-juta nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan begitu pula selalu ingat dengan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca ta'awudzan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, ya, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu yang mensupport saya baik lahir maupun batin. Ya, doa-doa Ibu memudahkan saya, ya. Saya mendapat ujian sakit, ya udah hampir 1,5 bulan, tapi alhamdulillah 4 hari ini saya merasakan ada kekuatan, tenaga saya sudah terasa pulih, dan itulah selalu hal-hal yang tidak disangka-sangka. Ya, kebetulan 2 minggu yang lalu memang saya ya ketergantungan masih obat dokter, tapi ketemu sama adiknya Kang Adipura, itu Kang Jati di Bandung. Ya, beliau telepon saya, "Kang, saya penemuan saya sempat dulu sakit, bingung ya karena darah saya bermasalah, ya, terus ya segala macam badan saya itu komplikasi." Beliau mempelajari obat apa yang bagus untuk dirinya. Akhirnya beliau ngambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, buat racikan, buat nutrisi, ternyata itu cukup bagus. Ya, kata dia, ini saya coba praktekkan di Bandung, banyak orang yang tertolong. Akhirnya dikirimlah, Bu. Ya, karena berat badan Amin 78 sekarang, dikirim 8 liter. Ya, kebetulan 1 liternya itu 500 kita beli. Nah, alhamdulillah tiap diminum pagi, sore, dan malam. Dan alhamdulillah dari situ terasa ya keluhan-keluhan sakit, ya apa-apa udah berkurang, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemarin dicoba lagi, tapi tambah lagi, ya ikhtiar minum itu kelapa hijau yang dibakar tambah madu dan susu, terasa tenaga itu sehat. Ya, mudah-mudahan selamanya, dan walaupun nanti tidak minum lagi tetap tidak drop lagi. Karena pengalamannya kalau kita minum obat ya jantung dari dokter, kita lalai 2 hari, ya lupa nggak minum obat, nanti malamnya kena, Bu. Itu cobaan. Ya, tapi alhamdulillah itulah perjalanan hidup. Yang jelas kata Allah, Bu, lapang dan sempit itu merupakan kehendak Allah nggak, Bu? Iya. Iya, kan lapang dan sempit ini apakah selalu identik Ibu duit banyak, harta melimpah? Kan belum tentu. Ya, lapang itu memang kita sehat pun lapang nggak, Bu? Sakit disempitkan. Tentu kata Allah, kenapa aku memberikan lapang dan sempit? Kalau Ibu mohon maaf hidup, Bu, bahagia terus, senang aja, mudah aja segala urusan, duit banyak, kira-kira, Bu, jabatan terhormat, lama-kelamaan pengaruh ke kita apa itu, Bu? Kalau hidup dimudahkan terus. Nah, satu lupa, kedua kita akan jadi sombong nggak, Bu? Hidup akan melampaui batas. Dan inilah Allah pun mengingatkan kepada kita, ya, surat 42 ayat 27.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Terima Maha kasih, Bu. melihat. Kalimatnya apa, Bu? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Bu, main politik, jadi anggota DPR menang, menteri, bahkan presiden, mudah aja segala urusan, Bu. Ya, perilaku kita yang tadinya santun bisa berubah jadi garang nggak, Bu? Bisa. Ya, ini kata Allah, termasuk dulu dia orang miskin jadi kaya raya, pengusaha sukses. Ya, tidak pernah bangkrut, tidak pernah ditipu orang, tidak pernah dikecewakan. Akhirnya apa, Bu? Pasti kata Allah, ya, sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Jadi pengertian melampaui batas otomatis hidup kita akan menganggap enteng masalah. Lama-kelamaan urusan kita dengan Allah pun kita dianggap remeh, seolah-olah Allah bisa diatur oleh kita. Kata Allah, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha teliti terhadap hamba-hambanya dan maha melihat. Jadi itulah, ya, pasti hidup ini kita tidak selamanya mudah, pasti ada sulitnya. Tidak selamanya sehat, pasti ada sakitnya. Tidak semua ikhtiar kita dimudahkan Allah, dikabulkan Allah. Betul nggak, Bu? Untuk apa? Tadi kata Allah, menyadarkan kita bahwa dengan kita semoga disempitkan rezeki di sini dalam bentuk usaha, sakit, Bu, apa? Sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah, kenapa aku sempitan? Ya, supaya manusia, ya, orientasinya tidak hanya dunia untuk dunia. Ya, jadi kata Allah, dengan kita sakit, Bu, ataupun usaha kita, ya, yang tadinya lancar jadi sulit, ya, semoga jadi introspeksi diri. Karena kata Allah, surat 13 ayat 26. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Jadi ayat ini apa, Pak, Bu? Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau ibu, saya, bapak hidupnya mudah aja, dilapangkan aja, Bu. Badan selalu sehat, usaha lancar, duit banyak, semua cita-cita terkabul. Kita bisa jadi nggak, Bu, hidup kita berubah orientasi hanya dunia untuk dunia? Kan itu kata Allah. Ya, contoh sekarang ketika dapat berita, Bu, quick count, ya kan, dia jadi bupati, jadi gubernur, sujud syukur nggak, Bu? Senang. Ya, itu manusia. Ya, jadi kata Allah, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Nah, Bu, padahal ayat ini apa, Bu? Padahal kehidupan dunia, kalimatnya apa, Bu? Kesenangan yang sedikit. Jadi kenapa kita disempitkan? Bahwa yang namanya dunia, kata Allah, Bu, ya, makanya kita harus tahu apa sih yang disebut dunia. Ya, disebut di sini kesenangan yang sementara. Bahkan di ayat yang lain, dunia itu kesenangan yang palsu. Menurut kita, dunia ini segalanya nggak, Pak, Bu? Iya, ya, segalanya. Hari-hari kita memikirkan dunia, hari-hari kita memikirkan kesenangan. Padahal kita ini ingat, hidup ini sudah terikat dengan apa, Bu? Ajal.
Ya, jadi ingat Allah mengatakan kepada kita ada perbandingan. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit sebentar. Ya, maka itulah kata Allah, ya, supaya hidup kamu bahagia tidak hanya dunia aja, harus punya tujuan. Dan tujuannya bukan versi kita, versi yang menciptakan. Ya, ibu aja jangan jauh-jauh bu ke pasar. Ya, pasti ada tujuan nggak bu? Ada. Ya, belanja dan yang lainnya. Kenapa anak kita yang mau kuliah menentukan jurusan masing-masing? Ada yang ngambil hukum, ada yang mengambil kedokteran, macam-macam. Berarti itu pun ada tujuan tidak bu? Semua, termasuk negara kita dibangun ada tujuannya. Ya, kita pun diciptakan Allah pasti ada tujuannya nggak bu? Nah kita harus tahu. Jangan sampai tujuan hidup kita ini versi kita, versi manusia, ya, bukan versi Allah. Akhirnya yang kita dapatkan hanya kesenangan yang sebentar, hanya kesenangan yang palsu kata Allah. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengetahui definisi dunia. Apa definisi dunia menurut Al-Quran? Silahkan kita baca surat 57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya, 20. Ya, surat 57 ayat 20. Ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Gimana bu? Yang bilang senda gurau dan permainan siapa bu? Allah. Jadi kalau kita ke bawah main, tidak tahu aturan Allah, tidak tahu permainan dunia, bisa kecewa tiap hari nggak kita bu? Iya. Kalimatnya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Terus Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. yang bilang kesenangan palsu apa bu? Ibu hobi koleksi emas, tahunya emas itu warnanya kuning. Suatu saat ada orang yang ngasih bu, ya, gelang warnanya kuning, karena ibu tahunya itu yang asli, nggak tahu yang asli atau yang palsu. Pasti ibu apa bu? Bahagia nggak bu? Bahagia. Kenapa? Emas itu warnanya kuning. Ternyata setelah dicek palsu. Gimana bu? Kan kita ditipu. Nah begitu pula kata Allah dengan dunia. Makanya kalimatnya i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, apa itu bu? Contoh jangan jauh-jauh bu. Terpikir tidak Pak Anies sekarang bisa bergandengan mesra dengan orang PDIP? Kan dulu 5 tahun yang lalu gesekannya luar biasa nggak bu? Iya, sampai ada yang dipenjara gara-gara apa bu? Politik. Sekarang ya anak abah dengan ahoker bisa gabung kumpul bareng nggak bu? Iya. Kan coba, Pak Jokowi yang luar biasa, bu, anak emasnya PDIP jadi musuh bubuyutan nggak bu? Iya. Kan itu, ya. Jadi contoh yang nyata hari ini kita lihat. Mungkin besok lusa bisa berubah lagi nggak bu? Bisa lagi nanti musuh dengan siapa? Jangan-jangan mereka bersandiwara, kita aja nggak tahu bu. Kan itu kata Allah. Ya, jadi kalimatnya kata Allah kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang palsu. Berarti kalau kita tidak punya tujuan sesuai kehendak Allah,
tujuannya menurut ambisi kita, menurut hawa nafsu kita, maka kita tertipu oleh diri kita nggak, Bu? Nah, inilah pentingnya belajar Al-Qur'an. Ya, jadi ingat kata Allah, ayat ini diulang-ulang, kata Allah tolong berpikir. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak punya antibodi, tidak punya vaksin dengan ayat Al-Qur'an, maka bisa jadi kita yang ujung-ujungnya penyesalan. Diulangi lagi, Bu. Surah 10 ayat 24. Surah 10 ayat 24. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Gimana, Bu? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Allah menjelaskan tadi, Bu, surat 5720, diulangi lagi, ini surat 10 ayat 24. Ya, kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit. Tumbuhlah tanam-tanaman, ya, Bu, dengan subur. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan berhias, menyangka, ya, seorang petani akan panen besar. Menyangka dia akan, Bu, kaya raya. Kena banjir bandang. Ya, yang tadinya tempatnya indah, Bu, ada vilanya, ya, begitu kena banjir bandang, apa yang Ibu lihat, Bu? Seolah-olah tidak ada kehidupan, ya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai atau memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang berpikir. Termasuk kepada kita nggak, Bu? Kita berupaya membahagiakan diri kita ketika kita punya harta, ingin bangun rumah yang mewah, ingin beli mobil yang mewah, Bu, fasilitas kita ingin. Allah tidak melarang, silahkan. Begitu kalau ajal sudah menghampiri kita, alam kita sudah berbeda dengan, Bu, di dunia, kita bisa mengklaim lagi nggak bahwa itu punya saya? Udah nggak bisa. Yang ada hanya harta warisan. Ya, jadi ingat. Jadi kata Allah, ayat ini apa, Bu? Agar kamu berpikir. Mari kita berpikir, ya, tentukan hidup kita. Apakah kita ubu dunia, hanya mengejar dunia, atau mau dijadikan, Bu, dunia ini untuk akhirat kita? Ya, itu terserah kita masing-masing. Ya, jadi ingat, makanya kata Allah, ya, ketika ibu berteman bergaul, ya, tetap kita pun punya
harus punya antibody, punya vaksin, punya prinsip sesuai kehendak Allah. Islam melarang tidak Bu kaya raya? Enggak. Ibu dilarang tidak bergaul sama siapapun? Enggak. Boleh nggak ibu punya teman beda agama? Silahkan. Ya, pergaulan dengan manapun kata Allah tidak dilarang. Tapi jangan kebawa. Ya, nggak enakan. Akhirnya apa? Kamu menyesali diri. Contoh nih Bu, dalam kehidupan sosial, ya, ada orang menyesal punya temen, ya, saking baiknya itu temen punya bestian Bu, diajak maksiat, ya, kita agak berat nolaknya, diajak minum narkoba, udahlah, ya. Ternyata apa? Kata Allah, dia menyesal nantinya. Ya, jangan sampai kita termasuk, ya, ini contoh nih Bu, dalam pergaulan dunia, surat 25 ayat 28 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih. Surat 25 ayat 28 Bu. Ya. 25-28. Ya. 28 sampai 30. Ya. Wahai celakalah aku. Wahai celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Apa Bu? Ibu punya teman, temannya teman akrab, ya, punya bestian Bu, ya. Jadi kata Allah Bu, ya Allah celakalah aku. Dulu aku sekiranya tidak menjadikan dia teman akrab. Ya berarti apa Bu? Kan tadi kemana-mana udah percaya aja apapun yang dilakukan ibu sukong aja. Terus? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Bu, orang itu menyesal gara-gara apa Bu? Pergaulan dunia nggak Bu? Iya. Diajak narkoba mau, diajak judi, ya termasuk nggak enak, diajak kolusi, diajak korupsi Bu. Udahlah, ya nggak enak. Nah kan kata Allah begitu Bu. Sehingga ungkapannya apa Bu? Ya Allah ya Rabbi, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi berarti Bu, ya, ketika kita berteman pun harus punya ukuran nggak Bu? Harus punya, ya, pilihan tidak Bu? Iya, ya, makanya ya ada hadis juga, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kan di hadis juga banyak hadisnya, ya, tidak disebut orang mukmin kalau dia mencintai temannya tidak seperti mencintai dirinya. Jadi apa Bu? Bahwa teman itu bisa menentukan. Kalau kamu ingin tahu tauhidnya, ya, ketaatannya, lihat siapa Bu? Temannya, kata Nabi. Karena di sini, wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Jadi dia Bu tahu kebenaran, tapi karena nggak enak selalu nolak teman Bu, ya, akhirnya ikut, nggak enakan. Padahal temennya itu kalau ngajak buat bukan nambah amal tapi nambah dosa, gitu nggak Bu? Ketika kembali ke rahmatullah, ya, diminta pertanggungjawaban, teman kita ikut tanggung jawab nggak Bu? Boro-boro kata Allah. Ya, jadi ingat di sini ada manusia menyesal pergaulan di dunia. Tapi apakah Islam itu melarang kita untuk bergaul sama orang Bu? Enggak, silakan. Tapi kamu harus punya prinsip kata Allah, harus punya jati diri. Ya, jadi Islam sekali lagi bukan ibu hidup di kamar terus, di rumah nggak kenal orang, salah. Islam tuh membuka diri, tapi carilah teman yang sama-sama wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surat 49 ayat 13. Ini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Terus? Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kalimatnya apa Bu? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa Bu? Saling kenal, mengenal. Ya, berarti apa Bu? Islam melarang kita pergaulan enggak Bu? Disuruh bahkan ta'aruf. Silakan. Dan ketika bergaul pun apakah hanya sesama muslim aja Bu? Enggak. Urusan muamalat, urusan pergaulan internasional kata Allah, ya, bahkan ada ukurannya, urusan agama lakum dinukum waliyadin. Ya, karena Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kita itu harus merahmati semesta alam, termasuk orang yang beda keyakinan dengan kita enggak Bu? Iya. Ya, tapi selalu kata Allah, ketika kamu pergaulan di dunia ini, ya jangan terpedaya, jangan tertipu, karena ini perjalanan tipuan, bahwa kehidupan yang abadi bukan di dunia. Ya, maka itulah kata Allah diulang-ulang Bu, ya, supaya ketika kita bergaul punya rambu-rambu, punya kesadaran. Allah katakan lagi surat 29 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Bu, diulang-ulang nggak Bu? Kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Terus? Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Jadi hari ini Bu, ketika ada orang terkaya di dunia, Bill Gates dan yang lainnya di Amerika tuh, banyak orang-orang kumpul di sana, Bu, ya. Terus punya jabatan terhormat, presiden, menteri, artis, popularitasnya begitu tinggi, dikagumi. Apakah itu kebahagiaan yang abadi Bu? Kan kalau di ayat ini kan enggak, kata Allah. Ketahuilah kehidupan dunia apa Bu? Senda gurau dan main-main. Ya, berarti kita ini dunia permainan, tapi kitanya Bu jangan kebawa main. Kenapa? Karena kita makhluk perjalanan. Di ayat yang lain Allah katakan fa aina tadhhabun, kamu mau pergi kemana? Ya, jadi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahkan ayat ini mengatakan kehidupan akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau kamu tahu. Berarti kita dengan ayat ini wajib tahu nggak Bu akhirat seperti apa? Harus, karena itu kehidupan yang sebenarnya. Ya, bahkan ayatnya pun dikatakan Bu, ya, selalu diulang-ulang kalau cerita akhirat kholidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu kita harus tahu apa yang dikehendaki Allah ketika kita berganti masa dari dunia, ya, menuju ke alam akhirat. Ada yang namanya sakaratul maut, dan kita yakin akan surat 19 ayat 15.
Surat 19 Maryam ayat 15 dan 33. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini cerita Nabi Isa alaihissalam, Bu. Kalau Ibu baca cerita ayat ini, ya. Jadi kata Allah kalimatnya, Bu, ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayya. Wassalamun, dan kesejahteraan bagi dirinya. Kapan, Bu? Pak? Waktu lahir. Ketika ibu melahirkan anak, keinginan ibu apa, Bu? Anaknya sempurna, jasadnya sempurna, selama hidup terpenuhi sandang dan papan, pendidikan yang bagus sehingga dia menjadi manusia yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Betul nggak, Bu? Kan semua manusia begitu nggak, Bu? Sejahtera ketika lahir, selama hidupnya berkecukupan. Ya, tapi ingat, maunya Allah sejahteranya ada berapa di sini, Bu? Ada 3. Sejahtera ketika lahir, hidup di dunia, dan harus sejahtera juga kapan, Bu? Ketika kita wafat. Karena kita makhluk yang terikat dengan umur. Kata Allah, ya, urusan umur kami sudah menentukan. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Betul nggak, Bu? Dan sejahteranya kapan lagi, Pak? Waktu dibangkitkan. Jadi maunya Allah, ibu, saya, kita semua harus mendapatkan kesejahteraan. Ada berapa, Bu? Ada 3. Sejahtera di dunia, sejahtera ketika wafat, berarti harus kita ini husnul khotimah, dan sejahtera ketika Bapak Ibu dibangkitkan. Ya, ingat, jadi kata Allah sejahteranya harus selamanya. Ini mega proyek Allah, rencana Allah untuk manusia. Akan diulangi lagi ayatnya, surat yang sama ayat 33. Surat yang sama. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, Bu, ketika kita berulang tahun, doa yang kita panjatkan apa, Bu? Kan ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Ketika ibu pas ulang tahun ada yang ngasih kado, ada yang mengucapkan selamat, senang nggak, Bu? Bahagia, ya. Dan ini doa kita. Dan ingat, kata Allah diingatkan, Bu, sejahteranya jangan waktu hari kelahiran aja, ya. Sejahtera juga ketika kita wafat. Sejahtera ketika wafat itu apa, Bu? Apakah yang ngelayatnya banyak? Yang ngelayatnya para pejabat? Kan bukan itu. Percuma walaupun yang ngelayat ribuan orang, tapi kalau matinya kita su'ul khotimah, berpengaruh nggak, Bu? Tamu-tamu yang istimewa itu bisa nolong kita? Boro-boro kata Allah. Tapi walaupun wafatnya kita kena kecelakaan di pesawat, Bu, ya kena tsunami, tapi kalau kita hamba takwa dan berbuat baik, ya walaupun kita tidak dikafani ataupun mati dalam peperangan, Bu, wafatnya bisa dalam keadaan tersenyum nggak, Bu? Iya kata Allah. Dan apalagi sejahteranya kapan, Bu? Ub'asu hayya. Kapan, Bu? Waktu kita dibangkitkan. Ya, berarti kapan, Bu? Nanti. Ya, jadi ayat ini gambaran perjalanan hidup kita. Jadi rencana Allah ingin mensejahterakannya kita kapan, Bu? Selamanya. Maka itulah Allah titip tadi. Kenapa dunia yang hari ini kita banggakan di sisi Allah disebut apa, Bu? Kesenangan yang palsu. Ya, sendak gurau, permainan. Nah, makanya kata Allah, kalau kamu hidup hanya dunia untuk dunia,
siap-siap kamu akan menyesali dari apa Bu? Tujuan hidupmu. Ya, kamu akan dikecewakan oleh dirimu sendiri, bukan oleh orang lain. Ini ayatnya Bu. Surah 11 ayat 15 dan 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami memberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16 ya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Mau nggak Bu kita menjadi kelompok golongan seperti ini? Jangan Bu. Ya, mudah-mudahan kita kumpul tadi menjadi teman yang saling mengingatkan supaya kita tidak menyesal kelak. Karena kalimatnya luar biasa Bu. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Pengertian perhiasan di sini apa Bu? Apa emas yang Ibu pakai di tangan? Bu, luas Bu. Harta, tahta, jabatan, kekuasaan, Bu. Itu kesenangan hidup di dunia. Ketika kita Bu hanya orientasi dunia untuk dunia, dikabul nggak oleh Allah Bu? Dikasih kata Allah. Ya, karena kalimatnya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Bahkan ujung ayatnya apa Bu? Sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang ini punya bekal nggak di akhirat Bu? Punya sandaran nggak di akhirat Bu? Enggak. Bisa balik ke dunia nggak Bu? Kembali ke dunia ingin memperbaiki diri? Enggak Bu. Ya, jadi berarti apa Bu? Niat itu menentukan hidup kita. Ya, tujuan pun sama. Ya, jadi ingat, maka itulah mari luruskan niat kita, jangan sampai kita hanya pemburu dunia semata. Pertanyaannya Bu, tapi apakah dengan ayat ini Allah melarang kita kaya raya? Enggak, silakan kata Allah, nikmati hidup, tapi harus dijadikan sarana untuk akhirat. Ya, jangan sampai tadi hanya penilaian dunia semata. Contohnya di Quran ada Qarun, ada Fir'aun Bu, dia dikasih kekayaan luar biasa nggak Bu? Apa omongannya? Aku kaya seperti ini karena kepintaranku, karena kepandaianku, kan itu ya, akunya yang dikedepankan. Jadi ingat, ayat ini maksud Allah bukan berarti ngapain gua kaya-kaya di dunia, gua mati juga nggak dibawa mati. Kan banyak orang ngomong gitu Bu, ngapain gua jadi pejabat, ya lebih baik gua jadi rakyat jelata, udah pejabat mah korupsinya gede. Kan belum tentu. Apakah setiap orang pejabat itu ahli neraka? Kan belum tentu Bu. Bisa nggak pejabat itu dijadikan ladang dakwah Bu? Bisa. Bahkan pahalanya bisa lebih tinggi dari ulama nggak Bu? Iya, karena kata Allah, kata Nabi, pemimpin yang adil itu akan kelak mendapat naungan di yaumil qiyamah. Apa selalu identik dengan presiden? Enggak. Siapapun dia yang punya kebijakan untuk kemaslahatan umat, pahala jariahnya lebih tinggi nggak Bu? Iya. Ya, jadi ingat kata Allah, bukan berarti ayat ini kita paranoid dengan dunia Bu. Silahkan. Ya, silahkan kata Allah, ya, nikmati fasilitas apapun di dunia. Tapi apa syaratnya Bu? Ya, tadi ketika keluar rumah, ya, bukan kita yang dikejar target dan tujuan, pulang bawa apa. Tapi surat 4 ayat 100. Ini maunya Allah. Ya, kita tiap hari berangkat pergi Bu, ya, pulang pasti ke rumah kita. Supaya perbuatan kita bernilai ibadah, surat 4 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi, di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ketika Bapak Ibu keluar ke masjid, ke kantor, Bu, ke pasar, itu hijrah nggak Bu? Kan pindah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini apa Bu? Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, punya teman baru, punya informasi baru, punya alternatif, ya kan itu kita dapatkan. Terus yang banyak barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. setiap orang keluar masuk rumah nggak Bu tiap hari? Termasuk ibu, saya sehari bolak-balik apalagi, ya, nganterin anak, Bu pulang ke pasar, berangkat, pulang lagi, ya bisa kita 4 kali 5 kali, ya. Nah supaya ibu, bapak ketika keluar rumah dicatat oleh Allah ibadah, di sini apa yang menentukan Bu? Bukan asal jalan ternyata Bu. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan maksud apa Bu? Hijrah, ya, ibadah karena Allah. Berarti walaupun ibu tidak pengajian ke masjid, ya hanya ke pasar beli kebutuhan keluarga, maka itu pahala nggak Bu? Iya, ya. Jadi sekali lagi mari setiap langkah kita harus dijadikan ibadah. Karena janji kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Jadi ketika bapak ibu melayani suami, itu ibadah nggak Bu? Bukan ibadah itu sholat toh, enggak. Ya, jadi ingat ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, apa tadi tujuan kamu apa? Kalau kamu ingin sejahtera dunia akhirat, bangun di dunia, apa niat, ya, setiap apapun harus hijrah di jalan Allah, apapun yang kamu lakukan. Dan hijrah di sini pun, apakah ibu harus keluar rumah? Kan tidak, ya. Jadi bukan hanya hijrah pengertian fisik aja, hijrah batin pun itu penting, ya. Ini jadi sekali lagi kata Allah, berarti kalau di ayat ini kita suruh keluar rumah, pulang ke rumah, berarti aktivitas gak Bu? Makanya dalam hadis, ketika suami mencari nafkah untuk keluarganya semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka Allah catat keluar rumah itu disebut jihad fisabilillah. Ini, ya. Yang berikutnya, makanya kata Allah, silakan kamu punya fasilitas apapun tidak dilarang. Jangan mentang-mentang baca surat 11 ayat 15 6, ngapain gue cari duit banyak-banyak, duit nggak dibawa mati, salah Bu, ya. Surat 7 ayat 31 32. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bu, ke masjid aja, aktivitas kita ke masjid duduk manis, ikut taklim, apalagi kalau tidak taklim cuman sholat, Bu, ya kan? Pakaiannya yang asal pakai atau yang bagus-bagus, punya Allah Bu. Berarti kalau baju yang bagus, Bu, kira-kira harganya berapa itu Bu? Karena kalau ibu nggak punya duit, ya pasti baju itu lagi kita pakai. Ya, coba pakailah pakaian yang indah. Apakah pakaian itu disuruh dipakainya Bu ke masjid aja? Intinya apa Bu? Boleh nggak dipakai di luar ke masjid? Silahkan. Jadi masjid Allah itu bukan masjid Al-Ikhlas Bu. Bumi ini masjid Allah nggak Bu? Pakai kata Allah, silahkan. Ya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah. Tapi apa Bu larangannya? Nah itu yang merusak kita. Itu nggak Bu? Jangan
berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 32-nya. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kalimatnya apa, Bu? Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Pengertian mengharamkan perhiasan di sini apakah emas dan berlian, Bu? Semua tadi. Dunia ini perhiasan nggak, Bu? Bahkan dalam Nabi hadis mengatakan, Bu, sebaik-baik perhiasan apa kata Nabi, Bu? Wanita yang soleh. Jadi ibu itu, Bu, lebih tinggi dari berlian yang 1 kilo nggak, Bu? Iya. Ya, almar'atus solihah. Nah, jadi ingat kalimatnya, bukan berarti kita ingin akhirat itu nggak mau nikah, Bu, tidak mau kerja. Kan sempat dulu sahabat ada dialog dua pemuda. Saya ingin ahli surga, pokoknya saya nggak mau meninggalkan tahajud. Pokoknya saya malam bangun untuk Allah, ya. Terus paginya saya tidur istirahat, ya, supaya saya istiqomah untuk bangun malam. Yang satunya saya akan berpuasa terus menerus. Apa kata Nabi, Bu, begitu dengar, aku ini sebagai Rasulullah, aku makan dan minum, aku pun berkeluarga. Ya, berarti apa, Bu? Ya, Nabi menjalani kehidupan normal seperti kita. Ya, bukan berarti ahli ibadah itu selalu zikir pegang tasbih di masjid, enggak. Silakan, Allah tidak merampas kebahagiaan kita di dunia. Larangannya apa, Bu? Satu, jangan berlebih-lebihan. Bahkan kata Allah, kalau ibu punya uang banyak, boleh nggak keliling dunia, Bu? Silakan. Ya, mau makan apa jangan dilarang, tapi jangan berlebih-lebihan. Silakan kata Allah. Ya, jadi Islam itu tidak mendidik kita tadi hanya sempit, ya. Udah kita mah hidup begini aja udah cukup. Enggak, Pak. Silakan. Surat 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dilahirkan. Apa, Bu? Ibu suruh ngapain tuh, Bu, di ayat itu, Bu? Jalan-jalan keliling dunia. Giling-giling boleh nggak, Bu? Mau jalan kaki paling juga 5 kilo udah gempor, Bu. Berarti butuh pesawat nggak, Bu, kalau jarak jauh? Butuh kereta nggak, Bu? Butuh mobil nggak, Bu? Ya kan? Ibu kan nebeng. Ya berarti apa, supir gratisan, Bu? Ya, jadi ingat kata Allah, berarti Islam menyuruh kita sejahtera nggak di ayat ini, Bu? Silakan. Ya, luar biasa ayatnya, Bu. Ya, kata Allah, ini kan untuk healing-healing, untuk wisata. Silahkan kata Allah. Jadi Islam sekali lagi tidak melarang mau jadi pejabat, mau jadi konglomerat, silahkan. Sahabat Nabi ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, termasuk istrinya Nabi Siti Khadijah, diakui konglomeratnya nggak, Bu? Tapi dijadikan apa, Bu? Fisabilillah, ya. Kalimatnya luar biasa. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang kami mudah dijelajahi. Maka jelajahilah, maka bertebaranlah. Berarti apa? Nah, silakan. Bahkan di surat Ar-Rahman, Bu, kalau kamu mampu menembus lintas langit dan bumi, dibolehkan nggak sama Allah, Bu? Silakan kata Allah. Berarti butuh teknologi besar nggak? Nah, itu kata Allah. Ya, jadi ingat, bagi kita di sini jelajahilah segala penjurunya, ya. Dan makanlah sebagian rezeki. Silakan Ibu mau makanan ala Jepang, ala Cina, Bu, Amerika, silakan nikmati. Diharamkan nggak sama Allah, Bu? Enggak kok. Ya, jadi itulah termasuk kita bersyukur. Kenapa Islam di Indonesia ini mayoritas, Bu? Dulu kan kita tahu Hindu dan Buddha. Ya.
Berarti orang-orang Arab itu menjelajahi, tidak hanya pengertian mereka dakwah menyebarluaskan Islam, mereka pun sedang bertebaran dalam rangka fisabilillah, nggak Bu, hijrah. Kan mereka dapat pahalanya banyak. Satu, menyebarluaskan Islam, kedua, menikmati alam semesta, ya, sehingga mereka pun bisa mendapatkan sesuatu, ya, dari tempat itu, ilmu ataupun yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi kata Allah, ya, Islam tidak melarang kita untuk jadi orang kaya, silahkan. Bahkan yang ditakutkan Nabi apa, Bu? Kadal fakru ayakuna kufron, bahwa kemiskinan itu mendekatkan diri kita kepada kekufuran. Ya, itu, ya, contohnya banyak lah. Ya, jadi cuman Allah selalu diulang-ulang, Bu, kalau cerita dunia. Surat 28 ayat 60. Ya, surat 28 ayat 60 dan 61, dua ayat itu, Bu. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Apa, Bu? Kita sudah dikasih itu semua nggak, Bu? Iya. Ibu saya punya keturunan, bahkan ibunya punya udah cucu, Bu. Jabatan sudah kita miliki dengan job masing-masing, kekayaan dengan kemampuan kita masing-masing. Apa kalimatnya, Bu? Itu hanyalah Perhiasan dan kesenangan di dunia. Terus? sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Bu, jadi hari ini yang kita banggakan dijamin kekekalannya nggak, Bu? Enggak. Namanya adunya tipuan. Yang dunia itu artinya sementara. Apa, Bu? Di ayat yang lain kata Allah, yang namanya dunia, apa yang di sisimu kelak akan lenyap. Kalau yang kekal itu di sisi Allah. Apa yang ada di sisimu akan rusak dan binasa. Di sisi Allah itulah yang kekal. Ibu mau yang kekal atau yang binasa, Bu? Kalau yang binasa itulah cari dunia. Ibu kumpulkan itu duit, ibu kumpulkan itu harta. Apa yakin si harta itu akan mendampingi kita terus selamanya, Bu? Ya enggak. Bisa jadi uang itu yang ibu pegang cuma numpang lewat ke rekening, Bu. Tahu-tahunya untuk nolong si anu, untuk bayar si anu, untuk kan ada aja. Ya, ini makanya kata Allah, apa, Bu? Kesenangan sementara. 61-nya, Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. nah, jadi selalu, Bu, kalau cerita dunia Allah gabungkan dengan akhirat. Cerita dunia Allah selalu ingat-ingat. Ya, tadi kata Allah jangan terpesona, jangan sampai dunia tadi dijadikan tujuan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang tadi pun kata Allah, Bu, Allah tidak melarang kita untuk menikmati dunia, karena Allah pun ingin membahagiakan kita. Ketika ibu dapat rezeki 100 juta, apakah dijakatin semuanya, Bu, dikasih ke orang? Enggak boleh juga kata Allah. Silakan 2,5%, 10%, 20%, 80%-nya itu hak dari Allah untuk membahagiakan kita, enggak, Bu? Iya. Kan itu kata Allah. Ya, makanya tidak boleh kikir, tidak boleh boros, tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Dalam diri kita ada hak orang lain, dalam orang lain pun ada hak diri kita. Ini makanya sekali lagi kata Allah, jadi Allah mengulang-ulang dengan ayat yang kita baca bukan berarti kita apatis dengan dunia. Kenapa?
Karena dunia pun kita harus bahagia sesuai yang dijanjikan Allah tadi, wassalamun alayya wulidtu. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika hari kelahiranku. Ketika ibu lahir, saya lahir, hidup di alam dunia, ingin bahagia nggak Bu? Ingin. Gimana bahagia? Makanya kata Allah, itulah kamu berumah tangga, punya anak, punya keturunan, punya harta, itulah kesenangan di dunia. Allah tunjukin Bu. Ini ayat yang sering kita baca, surat 3 ayat 14 dan 15. Surat 3 ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah sebentar Bu, Allah memberikan gambaran kesenangan dunia nggak ini Pak? Zuyyina linnas hubus syahawatu minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harus. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa apa Bu? Pasangan. Ya, setelah berumah tangga ingin apa kita Bu? Anak. Setelah itu harta benda dalam bentuk rumah, Bu, dalam bentuk ya emas, ya perak, kuda pilihan. Itulah ya sesuai kemampuan kita masing-masing, merek masing-masing, ya mobil, motor silahkan. Hewan ternak dan sawah ladang. Apa sawah ladang Bu? Usaha. Ya, kalau petani mungkin di sawah, kalau kita ya Ustadz mungkin di masjid, kalau bapak di kantor, ya ibu sesuai profesi. Itulah kesenangan hidup di. Jadi Allah tunjukkan nggak Bu? Kalau ingin senang di dunia harus punya apa? Harus punya anak, harus punya pasangan, harus punya duit. Betul nggak Bu? Kan itu kata Allah. Ya, memang duit bukan segalanya, tapi dengan duit bisa memudahkan segalanya nggak Bu? Kan itu. Ya, jadi ingat kalimatnya. Itulah kesenangan hidup di yang Allah Bu. Yang nunjukin ini siapa? Allah. Hari ini jujur, ibu bapak saya sudah dikasih fasilitas ini nggak Bu? Udah belum Bu? Udah. Berarti hari ini kita orang-orang bahagia nggak Pak? Orang-orang senang nggak? Iya. Jadi kalau ibu dikasih suami, dikasih anak, Bu dikasih harta, stres mulu. Berarti ada yang salah itu Bu? Salahnya di mana? Ambisi kitanya berlebihan, jangan-jangan. Ya, kok saya nggak bahagia? Berarti ada yang salah itu Bu. Karena kata Allah tadi di surat 42 ayat 27, kami memberikan seseorang sesuai dengan kadarnya. Betul nggak Bu? Ya iya. Ketika saya walaupun memaksakan Bu, ya beli mobil Alphard, saya mampu beli, mungkin mampu belinya aja, tapi ngerawatnya sanggup nggak Bu? Belum tentu sanggup. Ya kan? Saya dapat hibah Bu, rumah di Pondok Indah dikasih Bu, kira-kira nikmat nggak untuk saya? Belum tentu, stres tiap hari. Ya, bulanannya berapa itu, listriknya berapa? Kenapa? Kemampuan kita beda, betul nggak Bu? Kan itulah makanya Allah memberikan tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Termasuk ujian pun kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi kalimatnya, kalau ingin senang di dunia, silakan nikmati, makan apa saja silakan, pakai baju yang indah silakan, tidak dilarang. Di sisi Allah tempat kembali yang baik. Apa itu, lanjutin 15-nya? Katakanlah,
Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Jadi Allah ngajak membuka Bu imajinasi ke depan nggak Bu? Ya. Ada menu kedua yang lebih nikmat dari yang hari ini kamu miliki. Ada kenikmatan berikutnya yang aku sudah siapkan. Tapi ingat, ini tidak untuk semua manusia. Siapapun boleh, bukan karena jabatannya, bukan karena uangnya, tapi karena kata Allah, karena ketakwaannya. Lanjut silakan terus. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kalimatnya apa Bu? Luar biasa. Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian? Dari apa Bu? Dari yang hari ini kita miliki masing-masing. Betul nggak Bu? Ada yang lebih baik. Tapi kata Allah, ini hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, di sisi Tuhannya mereka ditempatkan di tempat yang bahagia, yaitu surga. Bahkan di sana pun ibu sendiri atau berpasangan Bu? Kita berharap semoga pasangan di dunia, pasangan di akhirat, kan itu Bu. Jadi Allah memberi harapan nggak Bu kepada kita? Apalagi mengingat umur kita. Ya, hari ini ya saya umur 50, mungkin nggak dikasih 50 lagi Bu? Belum tentu. Ya, karena umur umat Nabi rata-rata berapa Bu? Ya rata-rata 65, 70, udah satu persatu nggak dipanggil Bu. Apakah sakit ataupun tidak, ya kita perhatikan. Langka umur 70, 75 Bu, bisa dihitung jari. Apalagi 80, walaupun ada dia tidak bisa kemana-mana. Ya, jadi ingat Allah mengingatkan kepada kita bahwa kata Allah, ya ada kesenangan lain. Ya, selalu kalau cerita akhirat, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kenapa Bu? Kalau dunia mah kita ini siapapun kita, surat 35 ayat 11. Jadi kalau cerita dunia, kita terikat siapapun oleh ajal. Surat 35 ayat 11. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Umur gimana Bu? Mungkin nggak Ibu ditetapkan 100 tahun? Nggak mungkin Bu. Ya, kan angan-angan kita, maka itulah manusia. Ibu umur 70, makanya salah satu Bu yang tidak puas dalam hidup kita apa Bu? Umur. Ya. Jangankan cerita umur 40, 50, ibu yang 70, 75, apakah berdoa, ya Allah ya Rabbi, terima kasih Engkau telah memberikan nikmat umur kepadaku sampai hari ini aku umur 70. Ya Allah, aku ikhlas menunggu kematian. Bu, kapan waktunya hari ini aku ridho. Bu, kira-kira berani nggak doa begitu Bu? Kalau perlu mah begitu ulang tahun apa Bu? Selalu apa lagunya Bu? Panjang umur terus kita. Nah itulah manusia kata Allah. Ada sesuatu yang kita kurang terus apa Bu? Kurang umur kita. Padahal mah dengan umur ini Bu, kita dibatasi. Ya, maka itulah sekali lagi maunya Allah, jadikan dunia yang hari ini sebentar ini Bu, sesaat ini harus benar-benar kita jadikan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang abadi, yang kebahagiaannya Bu tidak lagi sebentar, selalu kalimatnya Bu, khalidina fiha abada. Ya, ingat, maka itulah sekali lagi Allah mengingatkan, mari mudah-mudahan Bu, ya, dengan mengkaji ayat Al-Qur'an kita disadarkan bahwa
hari ini kita siapkan bekal untuk kita. Ya, surat 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Terus? Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalimatnya apa, Bu? Ayat ini untuk kita menyiapkan bekal nggak, Pak? Iya. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa, Bu? Perbuatan. Salah satunya apa, Bu? Niat. Tujuan hidup. Apakah tujuan kita hanya dunia untuk dunia atau kita jadikan dunia yang sebentar ini untuk akhirat? Dan itu tidak hanya untuk umum aja, Bu. Termasuk ayat ini untuk orang-orang yang hidup dalam agama nggak, Bu? Ustadz, kiai. Ya bisa jadi dia bergerak di bidang agama, tapi kalau niatnya salah bisa jadi amal soleh nggak, Bu? Enggak, hanya dunia aja. Niat ketika di dakwah tabligh akbar ingin, Bu, uangnya sekian, tarifnya sekian, berarti sama seperti umum dunia nggak, Bu? Kan rugi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, mari, Bu, bukan hanya sekedar kita beramal soleh, tapi niat dan tujuan pun menentukan. Ya, jadi kalimatnya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Karena yang tahu kelemahan kita siapa, Bu? Dan kita. Ketika kita banyak bergelimang dosa, hari ini kita mau taubat, Allah masih membuka pintu lebar-lebar gak, Bu? Iya. Dan yang bisa merubah, memperbaiki itu siapa? Kita sendiri. Jadi ayat ini sekali lagi memberikan harapan, Bu, kepada kita ada kebahagiaan yang lain, tapi bekalnya bukan nanti. Kapan? Sekarang, kata Allah. Ya, inilah makanya diulang-ulang. Bukan Allah tadi melarang kita kaya raya, silahkan, tapi jadikan hartamu untuk akhirat. Surat 28 ayat 77. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kalimatnya apa, Bu? Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan. Ya, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi berarti dunia yang hari ini Allah berikan kepada kita apa tadi, Bu? Pasangan, anak, harta, jabatan, sawah ladang, kuda pilihan, itu bisa dijadikan semua untuk meraih akhirat nggak, Bu? Bisa. Ya, carilah pahala dari pasanganmu. Ketika ibu mendampingi bapak, melayani bapak, niatkan ibadah taat kepada Allah. Karena kan wanita, kata Nabi, 3 ketaatan, ya, seorang istri, Bu, ya, taat Allah, taat Rasul, dan taat suami. Ketika dia ridho dengan suaminya, maka Allah bukakan, mudahkan untuk surga. Betul nggak, Bu? Kan itu. Jadi ibu terikat, walaupun jabatannya di luar, bisa wali kota, bisa bupati, tapi kalau di rumah, Bu, tetap siapapun kita sebagai perempuan, karena terikat dengan pernikahan, pemimpin kita siapa, Bu? Karena kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Taatnya
istri kepada suami, ya, itu dalam rangka taat kepada Allah selama suaminya tidak maksiat kepada Allah, tidak mengajak durhaka kepada Allah. Itu diperintahkan oleh Allah. Jadi kalimatnya carilah, termasuk kenapa kita berharap ibu berkorban harta jiwa raga membesarkan anak, karena aset yang luar biasa kata Nabi, investasi yang pahalanya tiada putus apa Bu? Kan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Semoga ya ibu bukan hanya ilmu agama aja Bu. Ketika ibu di rumah ada asisten, ibu dampingi, ibu ajarin dia masak, keluar dari rumah kita dia buka rumah makan, maka ilmu masaknya itu jariah kita nggak Bu? Dan ilmu kita bermanfaat kan apa saja. Ya, jadi ingat sekali lagi, carilah kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita bukan pemburu dunia, tapi kita adalah pemburu akhirat. Tapi kita tidak melupakan kenikmatan kita di dunia. Karena Allah pun suruh menikmati nggak Bu? Karena kalimatnya, janganlah kamu lupakan kenikmatanmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kenikmatan di dunia sudah Allah berikan kepada kita dengan kadar kita masing-masing. Tapi ingat tadi, seseorang tidak dipanjangkan umurnya dan tidak pula dikurangi. Nah, ketika ajal datang kepada kita, itulah Bu, mulai kenikmatan yang kedua yang akan diberikan Allah kepada kita. Apa itu kenikmatan kedua Bu? Sejahtera ketika wafat itu apa? Surat 16 ayat 30 sampai 32. Ini Bu. Ya, inilah kalau ibu saya hari ini dipanggil oleh Allah dengan malaikat yang lembut, malaikat yang penuh kasih sayang, maka wafat pun kita dalam keadaan tersenyum. Ini yang kita harapkan Ibu. Surat 16 ayat 30 sampai 32. Dan kemudian dikatakan kepada orang Betul Bu. Ya. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat atau balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Kalimatnya apa Bu? Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Berarti harapan enggak Bu? Lebih dari yang hari ini kita nikmati. Apa balasan Allah bagi orang takwa berbuat baik Bu? Balasannya waktu sakaratul maut 31-nya yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk, mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam atau surga. Itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Berarti kalau segala apa yang diinginkan, semua keinginan sudah dipenuhi Allah nggak Bu? Kalau di dunia mungkin nggak keinginan ibu dipenuhi semua? Enggak, tahu? Kan di ayat yang lain, apakah apa yang kau cita-citakan itu akan terkabul? Allah jawab tidak. Ya, ada yang diganti, ada yang ditunda, ada yang ditolak. Kalau di akhirat Bu, kalimatnya apa Bu? Mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Terus? Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa balasan Allah Bu kalau kita hidup istiqomah dalam ketakwaan? 32-nya? Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Wafatnya apa Bu? Husnul khotimah. Mereka diwafatkan dalam keadaan
Baik, terus mereka atau para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. kapan berita itu, Bu? Malaikat ketika mencabut nyawa pakai apa dulu, Bu? Pakai salam dulu nggak, Pak? Assalamualaikum, Pak, ajal sudah waktunya habis. Ya, akan Bapak Ibu tinggalkan keluarga, sanak saudara, berpisah. Tapi pakai salam dulu gimana, Bu? Kira-kira Ibu enggak, nanti aja. Kira-kira gimana, Bu? Pasti senang gak kita, Bu? Karena buka tabir akhiratnya sudah dibuka kapan? Waktu sakaratul maut. Ya, Bu, assalamualaikum. Ya, dan luar biasa sudah ada kabar baik ya, Bu? Apa kabarnya? Kapan bahwa Ibu dikatakan akan masuk surga, kapan, Bu? Waktu sakaratul maut nggak, Pak? Berarti waktu sakaratul maut itu penentuan kita, Bu, menentukan nanti di padang mahsyar nanti nggak, Pak, beritanya? Iya. Apakah dengan masuklah kamu ke dalam surga hari itu sudah masuk? Belum, Pak, baru berita. Tapi beritanya membahagiakan nggak, Bu? Membahagiakan. Nah, itulah makanya kata Allah, sejahtera ketika kamu lahir, sejahtera ketika wafat. Apa itu sejahtera wafat, Pak? Didatangi oleh malaikat yang lembut, sebelum mencabut nyawa mereka mengucapkan salam dan memberi kabar kepada kita. Kalimatnya apa, Pak? Masuklah kamu ke dalam surga. Jadi walaupun ya, Bu, ya, dia kiamat belum terjadi ribuan tahun, tapi berita ahli surganya, Bu, sudah diberitakan nggak? Contoh sekarang para gubernur, bupati yang nyalon, Bu, dengan suara yang tinggi, ya, dia sudah dapat kabar baik ya, Bu? Iya, bahwa dia yakin akan jadi bupati nggak, Bu? Yakin, karena di atas 50%, sementara lawannya 20-30, kan itu dia berarti harapan. Nah, kita pun sama. Ya, ketika kita diwafatkan dalam keadaan baik, makanya kita tersenyum. Saking apa, Bu? Bahagia. Itulah yang harus kita cari hari ini. Gimana wafat husnul khotimah. Kebalikannya, walaupun Bapak Ibu ya kaya raya, ketika wafat ya yang bertakziah itu ribuan orang, ya meninggalnya pun kita di rumah sakit yang megah. Tapi kalau wafatnya su'ul khotimah, kira-kira tamu-tamu yang istimewa tadi bisa membahagiakan kita nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Ini kata Allah. Ya, kenapa tadi diulang-ulang? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika lahir dan wafat. Karena yang kita takutin wafat itu su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah, Bu? Surat 47 ayat 27 dan 28. Ini, Bu. Surat 47 ayat 27 dan 28. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Sama nggak dengan ayat yang tadi, Bu? Beda. Kalau yang tadi mah husnul khotimah, Bu, mencabutnya juga pakai salam. Kalau yang ini su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah, Bu? Malaikat mencabut nyawa dengan kasar. Kasarnya apa, Bu? Memukul wajah dan punggung. Bisa jadi si mayit itu sedang dikafani, sedang dimandikan. Betul nggak, Bu? Tapi ruh dan jiwanya itu sedang diinterogasi oleh malaikat nggak, Pak? Iya. Lanjut silakan 28-nya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Kira-kira, Bu, punya bekal nggak itu orang? Amalannya dia ditolak Allah, bahkan dihapus. Bisa balik ke dunia lagi nggak, Bu, beramal soleh? Maka itulah berapa banyak di Quran, Bu, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Kembalikan ke dunia ya Allah, aku mohon ampun dan aku hamba yang yakin. Kenapa? Yang anggap remeh-temeh. Jadi kata Allah luar biasa, bagaimana nasib mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka.
Dipukul apanya Bu? Mukanya, punggungnya. Jangankan dipukul malaikat, kita lihat petinju aja Bu bisa KO pingsan, apalagi kita yang bukan petinju. Coba ini mah yang mukulnya juga malaikat, ya. Bahkan apa Bu? Kenapa orang itu malaikat mencabut dengan kasar Bu? Karena kamu mengikuti perbuatan yang dimurkai Allah, menjauhi perbuatan yang diridhoi Allah. Berarti sama dengan iblis nggak Bu? Larangannya dikerjakan, perintahnya dijauhi. Kan ini kata Allah. Ya, jadi ingat, kalau seandainya ayat ini menimpa siapapun, yang ada bahagia atau menyesal Bu? Nah, sesuai dengan doa yang kita panjatkan nggak? Kan enggak. Maunya Allah sejahtera ketika lahir, harus sejahtera juga kapan kita Bu? Nah, berarti kita masih ada jatah nggak Bu? Masih ada harapan. Mari kita perjuangkan. Harus sejahtera ketika wafat. Ya, kenapa? Hari itu kata Allah sudah terputus semuanya. Ya, pertalian kamu dengan siapapun. Jangankan dengan teman, dengan anak yang kamu besarkan, suami yang sayang sama kamu di dunia, apa kata Allah? Putus. Surat 6 93-94. Kamu datang kepadaku hanya seorang diri. Surat 6 ayat 93-94. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan ini Al-Quran Surat 6 ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Nah, hati-hati Bu. Nah, kita ini sebagai hamba. Terus? Alangkah ngerinya. Alangkah ngerinya. Terus? Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, jadi apa Bu? Kira-kira kalau orang ini mati terus diinterogasi malaikat, ada ancaman enggak di ayat ini Pak? Apa ancamannya Bu? Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab. Jadi walaupun kiamat Bu jutaan tahun lagi, di alam kuburnya orang ini penuh ketakutan enggak Pak? Teror sudah berjalan enggak? Sudah. Hari ini kamu rasakan azab. Kan enggak ketahuan. Jadi di alam kuburnya dia bisa menikmati istirahat enggak Bu? Kalau yang takwa gimana Pak? Masuklah kamu ke dalam surga. Ya, tadi berarti kabar baiknya sebelum masuk surga Allah tempatkan di tempat yang mulia enggak Pak? Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan jamaahku dulu. Itulah di alam kubur. Tapi orang ini di alam kuburnya penuh penyesalan enggak Bu? Ada pertolongan enggak? Enggak ada kata Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Lanjut terus. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami. Ada teman enggak Pak? Didampingi pengacara enggak Bu? Enggak. Hari ini kamu sendiri. Berarti di alam kuburnya yang ada hanya ancaman terus enggak dari malaikat Bu? Nah, terus kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat memberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sudah terputus atau masih nyambung kita ini Bu kalau udah mati? Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami. Berarti ada Bu, nggak ada pengacara, nggak ada yang ngawal.
Ya. Terus sebagaimana kami telah ciptakan pada permulaannya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Apa itu, Bu? Bisa keluarga, bisa jabatan, bisa segala macam, kata Allah. Dan kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu. Ya. Begitu amal kita dihapus oleh Allah, tidak dijadikan teman kita nanti di akhirat, kita datang ke sana jadi gelandangan enggak, Pak? Nauzubillah min dzalik. Ya, kira-kira orang seperti ini, ya, kalau bisa kembali ke dunia, ingin kembali ke dunia enggak, Bu? Kira-kira ingin apa, Bu? Pasti, ya Allah, aku ingin taubat, beramal soleh. Nah, kita termasuk beruntung. Apa, Bu? Hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Makanya kalimatnya tadi, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jangan jauh-jauh kata esok, jangan nunggu kiamat. Esok itu waktu berita sakaratul maut. Apakah yang datang kepada kita malaikat yang lembut pakai salam, atau malaikat yang kasar yang memukul muka dan punggung? Nauzubillahi min dzalik. Kita harapkan, Bu, tadi mendapat kemuliaan dari Allah waktu sakaratul maut. Tadi apa, Bu? Sejahtera ketika lahir dan sejahtera ketika diwafatkan. Kalau ibu saya, bapak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, husnul khotimah, otomatis akan mendapatkan kesejahteraan yang berikutnya. Kesejahteraan kapan, Bu? Yang ketiga. Kapan tuh kesejahteraan yang ketiga? Ketika terjadi gonjang-ganjing kiamat, Bu. Orang itu tidak tahu bahwa alam itu sedang kiamat, dia nggak tahu. Dia sudah disiapkan tempat khusus oleh Allah, dijauhkan dari api neraka, mereka sedang dijamu oleh Allah. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ya kita optimis. Surat 21 ayat 101 sampai 104. Ini. Sejahtera ketika dibangkitkan. Nah ini, Bu. Kapan? Ketika terjadi kiamat. Surat 21 ayat 101 sampai 104. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka akan dijauhkan dari neraka. Apa, Bu? Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami. Berarti waktu di dunia pun sudah istiqomah dalam kebaikan nggak, Bu? Iya kan? Baik akan mendapat balasan yang baik. Apa, Bu? Dijauhkan dari api neraka. Terus? Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Nah, jadi apa, Bu? Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka. Berarti saking jauhnya nggak, Pak? Saking terjaganya nggak, Ibu? Sampai-sampai jangankan hawa panasnya, suaranya pun nggak dengar, Bu. Terus? Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi malaikat sedang membuat pesta untuk kita nggak, Bu? Kapan itu? Waktu dibangkitkan. Kejutan yang dahsyat yang tidak membuat mereka merasa sedih. Berarti ketika kiamat terjadi, ada orang yang sudah bahagia nggak, Bu? Sudah ditimbang amal nggak, Bu? Belum. Tapi kok dia udah bahagia? Berarti sudah dijaga nggak oleh Allah? Sudah, ya. Inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sedang apa itu hari? Lanjut terusmatnya. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Berarti di luar sana sedang terjadi kiamat nggak, Bu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan, bahkan manusia berterbangan laksana aneh-aneh, gitu nggak, Bu? Malaha apa ini? Tapi orang ini sedang bahagia nggak, kata Allah, Bu? Sedang dijamu malaikat nggak, Bu? Iya, mereka inilah hari yang dijanjikan Allah kepadamu. Padahal kata Allah, kami sedang menggulung langit dan bumi seperti menggulung lembaran kertas. Terus mereka masuk dengan pasangannya. Terus dan anak cucunya yang sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua
Kira-kira gimana Bu? Ketika kita dipisahkan dengan kematian, dipertemukan bersama-sama oleh Allah di dalam surga. Kira-kira Ibu saling kenal nggak Bu? Sama bapak, nenek Bu, sama keluarga besar. Kumpul lagi bareng. Kira-kira bahagia mana Bu? Jangankan cerita di akhirat, Ibu ketemu Bu di Idul Fitri aja dengan keluarga besar, senangnya bukan main nggak Pak? Apalagi di akhirat kata Allah. Mereka kumpul bersama nenek moyangnya, pasangannya, dan anak cucunya. Kan siapa tahu Ibu meninggal, anak cucu Ibu nambah terus, dikasih 20, 25 sama Allah, ya baru nyaksiin hidup cuma 5, gitu nggak Bu? Ternyata beranak pinak terus kita. Jadi keluarga besar Bu, ya 24-nya. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Yang ngomong ini siapa Bu? Jadi malaikat ingin melayani kita nggak Bu? Malaikat ingin memuliakan kita nggak Bu? Kira-kira malaikat ingin memuliakan kita, perintah siapa Pak? Allah. Ini peluang ini masih banyak nggak Pak? Masih bisa kita dapatkan nggak Bu? Mari hari ini kita tentukan tujuan hidup. Jangan sampai dunia untuk dunia. Tadi kata Allah, barang siapa menghendaki dunia dan perhiasannya, dan mereka menghalalkan segala cara untuk itu, silakan. Tapi di akhirat sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita orang yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Doa kita dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita harus berhutang budi Bu sama siapa? Sama malaikat. Malaikat tiap hari Bu memohon kepada Allah, tolong ya Allah itu keluarga si fulan, masukkanlah ke surga semua keluarganya, ampuni segala dosa-dosanya. Itu malaikat Bu. Padahal malaikat sama Ibu ya tidak ada kaitannya, tapi dengan kasih sayang Allah Bu, supaya malaikat ini doanya dikabulkan Allah untuk kita, mereka tidak jemu-jemu memohon ampun untuk siapa Bu? Untuk kita, supaya fasilitas ini bisa kita dapatkan, tidak kita sia-siakan. Ya, mungkin satu ayat terakhir biar jelas ini. Jadi yang ngebet ingin masuk surga itu siapa Bu? Malaikat. Kita sendiri cuek aja. Malaikat Bu, doa tiap hari, ya Allah si fulan masukkanlah ke surga ya Allah. Dosa yang pernah dia lakukan ampuni ya Allah, biar dia masuk ke dalam surgamu dan keluarganya. Ini Bu, malu kita sama malaikat nih. Surat 40 ayat 7 sampai 9. Terakhir nih, pas jam 11. Surat 40 ayat 7 sampai 9. Jadi mari Bu, kita terima kasih Allah kepada para malaikatmu ya. Apa begitu sayang kepada kami agar kami sukses dunia dan akhirat. Ini Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi malaikat meminta apa Bu? Ampunan untuk kita yang banyak dosa, gitu nggak Bu? Ya, mereka memohon ampun untuk orang yang beriman. Apa doanya malaikat kepada Allah? Terus? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka Allah. Jadi ketika Ibu sukses ahli surga, apakah hasil karya Ibu sendiri? Ternyata ada doa yang mustajab nggak Bu, memudahan kita? Doanya siapa Bu? Malaikat. Coba ya. Terus? Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Bu, malaikat pengen masuk surga Ibu sendiri atau sama keluarga? Sama keluarga. Kita sendiri sama keluarga, susah diatur Bu. Iya kan Bu? Malaikat keinginannya tolong itu istri anakmu aja, ku anfusakum ahlikum naro, gitu nggak Bu? Kitanya sendiri egois, kan itu kata Allah. Malu kita sama Allah nih Bu. Jadi malaikat ngebet banget doa tiap hari untuk apa Bu? Menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat doa. Jadi ketika Ibu satu keluarga
masuk surga rame-rame, malaikat yang mendoakan merasa dikabul nggak oleh Allah, Bu? Kan kesenangan malaikat bukan? Kalau kita mah, Bu, saya pengen punya mobil baru, dikabul, Ibu senang. Saya pengen punya rumah yang megah, dikasih, senang. Kalau malaikat senangnya bukan itu, Bu. Doa yang dia panjatkan kepada Allah, simpulan ahli surga beserta keluarganya, simpulan dijauhkan dari neraka. Itulah yang membuat senang malaikat. Ini, lanjut satu ayat lagi. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah itu, Bu, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah menjadikan kita hamba yang wassalamun alayya wulidu amutu wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ketika lahir, ketika wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Di dunia kita bersama-sama, Bu, untuk beramal soleh, wafat kita masing-masing, ya, dan kelak dibangkitkan kita berombongan. Ketika pintu surga dibuka, maka kita sudah kenal, saling kenal mengenal. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam surga, para malaikat datang ke setiap pintu kita, ternyata kita dikumpulkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Nenek moyang kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak cucu kita. Itulah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini membawa manfaat, dan mari kita semangati hidup bahwa ada kenikmatan lain yang harus kita dapatkan, tidak hanya kenikmatan dunia, tapi dunia dan akhirat. Mari kita tutup sama-sama dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinal fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.